Service Assurance, Telkomsel Sumbaksel. Halo, Pak Udi. Halo Mbak Dora, halo. Sehat ya? Sehat, sehat, sehat. Oke Pak, boleh mungkin share screen untuk slide-nya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, welcome sekali. Ya, langsung udah masuk banyak pertanyaan di kolom chat ya. Langsung dengan format nama, spasi, perusahaan, jangan lupa karena nanti akan ada 3 penanya terbaik yang mendapatkan hadiah. Silakan, udah terlihat nih Pak Wahyudi, waktu dan layar Dora persilakan. Makasih Mbak Dona, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya Wahyudi Chandra Purnama dari Telkomsel eh, ingin sharing ya terkait dengan eh, big data gitu ya. Jadi big data merupakan suatu big opportunity yang ada di telekom bisnis. Tentunya dalam dalam melakukan praktek bisnis kami selalu mencoba untuk terinspirasi melihat gitu ya apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang besar di industri ini gitu ya dan juga perusahaan-perusahaan besar. Jadi ini kalau saya boleh ngambil quote dari Steve Jobs gitu ya, you've got to start with the customer experience and work backwards to the technology. You cannot start with the technology and try to figure out where you going to sell it. Gitu. Jadi it start from the customer. Jadi customer adalah kunci. Kemudian uh, dari PricewaterhouseCoopers, operators should realize from companies such as Google and Facebook where data is king and virtually every product decision flows from what the available data says about customer and how it can be used. Jadi kalau boleh saya summary-kan dari dua quote ini, customer is the key and data is the king gitu. Jadi itu adalah dasar dan fundamental cara berpikir kita kenapa kita kemudian perlu big data gitu ya. Ini kalau kita lihat tren penggunaan internet, ini saya ambil dari Via Sosial bulan Februari 2022. Total pengguna internet kita itu sudah 205 juta. Dari sisi penetration population sudah hampir 75%, 73,7%. Kemudian average daily time spend pelanggan di internet itu 8,5 jam. Nah ini yang paling penting di sini nih. 94,1% itu melakukan akses dari mobile phone. Kemudian juga dari total 8,5 jam daily time spend customer di internet itu hampir 5 jam ya, 4 jam 56 menit itu pelanggan melakukan spend time ya, time screen time-nya itu ada di mobile phone atau kurang lebih 57,2%. Kemudian dari sisi traffic yang di-generate oleh pelanggan gitu ya, itu 62,76% itu pelanggan men-generate traffic itu dari mobile seluler. Nah, dari sini yang bisa saya sampaikan adalah bahwa operator seluler gitu ya, dalam hal ini ya salah satunya Telkomsel itu mempunyai potensi yang sangat besar sekali untuk bisa meleverage big data bisnis ini. Nah, kalau kita lihat dari size datanya ya ini worldwide. Jadi data yang tergenerate di dalam bisnis telekomunikasi itu 2,5 quintillion bytes ya, setiap hari. Ini kalau kita hitung nolnya ada 18 ini. Jadi sangat besar sekali datanya dan ini keep growing. Setiap tahun itu datanya akan double gitu, 1,2 kali ya. Artinya double setiap tahun. Kenapa datanya bisa besar sekali gitu? Karena telco ini sangat beruntung ya, karena data-data seperti device, kemudian penggunaan pelanggan, usage pattern pelanggan, lokasi pelanggan itu bisa kita dapatkan gitu. Nah, tantangannya apa gitu? Tantangannya ya ketika datanya sangat besar sekali, platform big data ini menjadi salah satu kunci untuk bisa meleverage bisnis tersebut.
Um, Selanjutnya kalau kita lihat tipikal uh, operator telekomunikasi dengan hanya 8 juta pelanggan saja, itu data yang di-generate itu 30 juta call data record daily, atau setahun 11 miliar record annually. Nah, ini baru 8 juta pelanggan gitu kan. Kebayangkan kalau Telkomsel pelanggannya ada 180 juta, itu size datanya sebesar apa gitu ya. Sehingga manajemen data yang sering kita sebut big data management ini menjadi suatu kunci ya untuk bisa terciptanya opportunity bisnis gitu. Ada 4 areas yang bisa tercreate dari opportunity bisnis ini. Yang pertama adalah customer experience. Ini nanti objektifnya adalah revenue untuk revenue growth dari existing business. Kemudian network optimization ini lebih ke arah maximizing aset yang sudah diimplementasikan maupun yang akan diekspand gitu ya. Kemudian operation analysis ini lebih ke objektif bagaimana cost efisiensi itu bisa terjaga gitu ya. Kemudian data monetisasi ini adalah bagaimana kita bisa mengenerate revenue stream baru gitu. Customer experience adalah kunci ya. Jadi customer is the key. Hidup matinya perusahaan itu ya tergantung dari pelanggan gitu ya. Kemudian bagaimana perusahaan itu bisa eksis, bisa memposisikan dirinya di market itu dengan customer experience. Di market yang produknya hampir sama, mirip-mirip gitu ya, itu yang akan menjadi pembeda adalah experience dari pelanggan. Perusahaan yang bisa menciptakan experience yang sesuai dengan yang diharapkan pelanggan, yang dibutuhkan oleh pelanggan, itu tentunya akan menjadi pilihan, sehingga perusahaan itu bisa memposisikan dirinya berbeda dengan perusahaan yang lain, dan juga meningkatkan loyalty gitu. Jadi kalau pelanggan sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, kan tentunya pasti dia akan loyal terhadap perusahaan tersebut gitu. Dengan adanya big data ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah targeted micro segment gitu. Seperti tadi yang sudah dicontohkan oleh Pak Ono ya, itu termasuk inisiatif targeted marketing gitu. Jadi mereka akan meng-create micro segmen gitu ya, sehingga kebutuhan atau campaign itu bisa dilakukan sangat spesifik. Kemudian menawarkan customer experience sesuai dengan yang ketertarikan pelanggan lah gitu. Kemudian personalized offer ini tadi, jadi pelanggan itu akan mendapatkan penawaran yang berbeda-beda tergantung dari minatnya, tergantung dari kebutuhannya gitu ya. Kemudian tadi memodelkan kecenderungan pelanggan untuk churn, sehingga loyalty itu bisa dijaga. Kemudian yang terakhir adalah proactive support. Ini lebih banyak mengidentifikasi kemungkinan problem yang akan muncul, sehingga dampak kepada pelanggan itu bisa diminimalisasi. Kemudian terkait dengan network optimization, di dalam bisnis telco, aset dalam hal ini infrastruktur ini sangat mahal gitu ya. Jadi tentunya dengan aset yang sangat mahal ini, perusahaan telekomunikasi ini akan berusaha untuk memaksimalkan revenue yang bisa didapatkan dari aset-aset yang sudah diinvestasikan gitu. Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan dengan big data. Yang pertama adalah monitor dan manage network capacity. Kemudian bagaimana telekomunikasi operator itu bisa memforecast ya dengan tepat demand di mana pelanggan itu membutuhkan, dan mengidentifikasi lokasi-lokasi di mana investasinya itu bisa lebih menjanjikan. Jadi capacity planning. Jadi dengan capacity planning yang tepat gitu ya, itu demand pelanggan itu bisa terjaga, sehingga kualitas layanan itu bisa tetap dipertahankan,
Kemudian penentuan lokasi, prioritasi lokasi-lokasi yang akan kita expand itu penting karena tentunya eh, anggaran untuk ekspansi ini kan terbatas ya, sehingga anggaran investasi yang terbatas ini harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa menghasilkan return of investment yang lebih menjanjikan. Kemudian real time analytics ya, untuk mendeliver layanan komunikasi seluler ini sangat kompleks gitu ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor eksternalnya gitu ya. Ada kebutuhan power, ada kebutuhan dari transmisi jarak jauh gitu ya. Sehingga dengan adanya real time analysis ini kita bisa melakukan langkah-langkah mitigasi ketika terjadi gangguan-gangguan gitu. Misalnya di suatu tempat PLN mati gitu ya. Sehingga kita dengan cepat bisa mendeteksi hal itu terjadi, kemudian bisa memobilisasi power backup kita gitu ya, sehingga continuity dari layanan itu bisa tetap terjaga. Kemudian juga sebagai contoh beberapa kali kita lihat kan kabel laut itu putus gitu ya. Jadi dengan adanya real time analytic ini rekomendasi-rekomendasi perubahan rute-rute untuk memindahkan traffic yang terganggu ini bisa dapat cepat diimplementasikan sehingga ya layanan pelanggan tetap bisa dapat dipertahankan. Kemudian operation analisis ini lebih banyak inisiatifnya untuk memastikan bahwa internal proses itu dapat berjalan dengan bagus gitu ya. Jadi bahwa cost itu sangat efisien, cost bisa dapat dijamin untuk tidak ada kebocoran-kebocoran gitu ya. Terutama kalau kita bicara revenue leakage ya. Jadi revenue leakage ini statistically itu kurang lebih 2,8%. Ini angka yang cukup besar ya. Jadi 2,8% ini angka yang cukup besar. Seperti yang disampaikan oleh Pak Beni tadi, saving cost is not not as valuable as apa namanya increasing revenue gitu. Jadi cost saving itu juga sangat penting gitu. Kemudian network security. Jadi kalau kita bicara digital business ini memang yang paling vulnerable adalah apa namanya cyber security ya, karena di dalamnya ada data-data yang sangat bermanfaat buat banyak orang gitu ya. Jadi itu harus dilindungi. Jadi tingkat pencurian data juga harus bisa bukan diminimalisasi, dihilangkan ya. Kemudian juga fraud terkait dengan apa namanya cyber security ini juga bisa kita antisipasi dengan menggunakan identifikasi pattern-pattern di mana pattern-pattern tertentu itu akan mengindikasikan adanya cyber attack. Gitu. Kemudian data monetisasi. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa telco ini sangat beruntung gitu ya. Telco sangat beruntung karena variety data yang kita bisa manage itu sangat besar sekali gitu ya. Jadi ada subscriber demografi, kemudian subscriber movement, network penggunaan network usage, kemudian penggunaan device dan juga aplikasi dari pelanggan, preferensi pelanggan gitu ya. Jadi kalau kita bicara variety of data, telco ini cuma kalah dari Google gitu. Karena Facebook pun pernah datang ke kami ya, ke kami untuk bisa bekerja sama terkait dengan data analitik. Google lah yang nggak pernah datang ke kami gitu. Jadi berarti mereka sudah lebih punya data yang lebih variasi lagi dari kami gitu. Sehingga dengan adanya variasi data yang banyak ini dengan kemampuan data analitik, telco ini bisa menawarkan data analitik as a service gitu untuk industri-industri dan bisnis yang lain. Kemudian selain bisa memberikan bisnis kepada industri yang lain gitu ya, untuk ekspansi vertikal juga sangat bermanfaat gitu. Jadi contohnya bisnis IoT dan M2M gitu ya, yang selama ini telco ini hanya beroperasinya di sisi connectivity service gitu. Nah dengan adanya
data analitik ini solusinya bisa lebih end to end. Itu kurang lebih beberapa apa namanya inisiatif yang melahirkan bisnis opportunity di telkom bisnis. Nah, tentunya Telkomsel sebagai salah satu pelaku bisnis telekomunikasi juga tidak ingin ketinggalan gitu ya, bahwa kita juga sudah melakukan beberapa inisiatif di dalam big data ini. Tentunya banyak sekali yang akan kami sampaikan ini terkait dengan area tanggung jawab saya di perusahaan Telkomsel, lebih ke arah network dan service assurance gitu ya. Untuk part of marketing tentunya akan lebih banyak lagi inisiatif yang sudah kami lakukan. Yang pertama adalah City Competition Insight gitu. Jadi kita itu selalu memonitor pergerakan kompetitor gitu. Bagaimana kita dibandingkan dengan kompetitor gitu ya. Dari beberapa key indikator lah. Dalam hal ini ada market share, kemudian BTS share gitu. Karena kami ingin selalu menjadi yang pertama gitu ya. Jadi positioning kita ini akan bisa menentukan strategi-strategi yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi nomor satu. Kemudian customer experience rating gitu. Jadi customer experience akan menjadi tadi pembeda bagaimana pelanggan itu memilih dan loyal terhadap suatu produk dan layanan gitu ya. Kalau kita lihat ya Telkomsel kalau bicara city level gitu ya, itu sudah sangat baik gitu ya untuk bisa apa namanya memberikan layanan kepada pelanggan gitu. Ya mungkin ada beberapa kota-kota yang remote gitu, yang masih challenging infrastrukturnya gitu ya. Nah kota saja tidak cukup gitu, karena kalau kita zoom lebih detail lagi, itu memang ada beberapa tempat yang memang masih perlu kita lakukan improvement gitu. Sehingga dengan adanya big data gitu ya, lokasi-lokasi itu bisa dapat teridentifikasi sehingga action untuk improvement itu bisa lebih cepat. Kemudian customer application usage gitu. Jadi kita juga perlu mengidentifikasi gitu ya, location by location itu aplikasi atau layanan yang menjadi favoritnya pelanggan itu apa gitu. Jadi ada suatu lokasi yang pelanggan itu favoritnya YouTube, ada satu lokasi yang pelanggan favoritnya WhatsApp. Kenapa itu jadi penting gitu ya? Ya kalau untuk teman-teman marketing mungkin pentingnya adalah untuk offering, untuk ya untuk campaign gitu ya. Nah di sisi network itu pentingnya adalah bagaimana kita bisa mengalokasikan resources gitu, dalam hal ini bandwidth. Karena masing-masing layanan ini bandwidth requirement-nya berbeda-beda gitu. Sehingga dengan mengidentifikasi layanan ini, kami bisa menyediakan kapasitas sesuai dengan favorable application yang memang dibutuhkan atau menjadi favorit buat pelanggan. Kemudian ya dalam melakukan bisnis, Telkomsel selalu ada inisiatif beyond bisnis ya. Jadi kami memang selalu bicaranya adalah meaning and purpose gitu ya. Jadi kami selalu bekerja sama dan mensupport pemerintah ataupun institusi lainnya yang memang mendatangkan manfaat buat pelanggan dan juga masyarakat secara luas gitu. Ini inisiatif yang pernah kita lakukan bersama dengan Polri gitu ya, waktu awal-awal pandemi tahun ya bulan-bulan April sampai Juli 2020 gitu ya. Kami mensupport Polri untuk mengidentifikasi adanya pengumpulan massa gitu. Jadi pada periode itu kan masih ada policy lockdown dari pemerintah, sehingga dengan adanya ini heat map pengumpulan massa ini kami bisa memberikan alert kepada dalam waktu itu adalah ke polsek-polsek gitu ya, sehingga kita bisa menginformasikan ke polsek-polsek di mana ada pengumpulan massa, sehingga kawan-kawan Polri bisa melakukan tindakan-tindakan untuk pencegahan dan pengamanannya. Itu kurang lebih inisiatif big data yang sudah kami lakukan. Mbak Dona, sharingnya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.